Dan bagaimana review di sepanjang perdagangan hari ini, proyeksi untuk perdagangan esok hari jangka menengah ataupun untuk jangka panjang. Saat ini Kemas sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Ibu Liza C. Suryanata selaku Head of Research NH Korindo Sekuritas. Kita akan langsung sapa saja Ibu Liza, selamat sore, apa kabar Ibu? Halo, selamat sore Mas David. Baik, thank you. Terima kasih Ibu Liza sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Hari ini indeks harga saham gabungan lebih dominan bergerak di zona hijau. Tapi lagi-lagi Ibu Liza, tampaknya IHSG cukup sulit ini ditutup di level 7.100-an. Bagaimana analisis Anda secara teknikalnya? Sebenarnya resisten berapa yang harus ditembus terlebih dahulu untuk IHSG supaya menetap di 7.100 di penutupan, Ibu Liza? Oke, jadi memang level 7.100 ini alot sekali ya. Sudah selama sebulan ini IHSG ini berkutat dalam trend sideways. Jadi untuk amannya supaya breakout resistance ini valid, IHSG setidaknya harus ditutup di atas 7105 ya. Tempo hari kita sempat di 7102, 7104 tapi 7104 tapi ternyata enggak tidak cukup kuat untuk bertahan di atas level 7.100. Nah, ya lagi-lagi kita harus menunggu penembusan level tersebut dulu sebelum memutuskan untuk average up atau tambah beli ya. Atau mungkin kalau yang belum masuk juga sebaiknya tunggu sebentar. Saat ini rencanakan money management Anda baik-baik supaya nanti begitu tembus 7.100 Anda masih punya cukup amunisi untuk average up. Proyeksi untuk jangka pendek Ibu Liza untuk besok jelang libur akhir pekan, kemana arah pergerakan indeks harga saham gabungan? Nah, oke. Untuk besok sama view saya masih sideways ya. Jadi apa boleh buat saya sangat tekankan level resistance 7105 sampai 7140 itu merupakan yang level resistance yang krusial untuk ditembus ya. Mudah-mudahan kita masih ada peluang yang cukup solid untuk supaya akhir tahun kita bisa masih menuju ke 7250 atau even level all time high 7355 sampai 7377. Nah, untuk supportnya perhatikan support terdekat saat ini memang area 7040 sampai angka bulat 7000 ya. Tapi so far 6960 pun sudah cukup terjaga selama beberapa minggu, ya memang itu adalah rentang sideways kita. Baik, yang menarik hari ini Ibu Liza, ini rotasi dari sisi pergerakan sektoral, properti memimpin penguatan. Cukup signifikan di 1,91% dari sisi sektoral. Bagaimana Anda melihat penguatan dari saham-saham properti ini secara harga ini bisa dikatakan diskon begitu dari sisi kinerja, pencapaian mereka juga cukup baik di kuartal ketiga di 2022. The Fed akhirnya memberikan sinyal ada kelonggaran kenaikan suku bunga. Apakah memang ada hubungannya Ibu Liza? Oke, memang iya, The Fed sudah memberikan sinyal untuk mengerem tempo kenaikan suku bunga mereka. Tapi itu lebih karena keluarnya data-data ekonomi makro mereka itu lebih rendah daripada ekspektasi di bidang housing, manufacture, sama services activity ya. Jadi karena sudah ada tanda-tanda bahwa perekonomian mereka melambat, so the Fed akhirnya mungkin akan menaikkan sebesar 50 bips saja di bulan Desember dan kemudian 25 bips di Januari, and then kemudian mereka ngerem ya, tidak menaikkan dulu untuk sementara waktu sambil melihat situasi, mengevaluasi situasi. Nah, kalau di dalam negeri sebenarnya ada untuk berita bagus dari sisi properti, ini ada yang namanya PT SMF ya. Itu mengatakan menggelontorkan dana sebesar 85,8 triliun untuk perumahan yang sebagian besarnya itu yang sebagian besarnya adalah perumahan yang terjangkau atau affordable housing. Nah, mungkin perlu kita teliti dulu PT SMF ini apa sih ya. Ya, PT SMF itu adalah salah satu BUMN yang bergerak di bawah Kementerian Keuangan. Ini dia bergerak di bidang pembiayaan sekunder perumahan. Jadi misinya memang mengamankan kredit perumahan. Nah, mungkin ini menambah sentimen positif di sisi properti ya. Sementara kita tahu kan di tengah inflasi, orang mulai memprioritaskan pengeluaran mereka, kemudian tren suku bunga tinggi. Nah, ini tentunya jadi angin bagus untuk membantu
pertumbuhan di sektor properti. Oke, Ibu Liza, menarik, kita akan jeda terlebih dahulu, nanti juga kita akan singgung secara teknikal penguatan yang terjadi untuk saham-saham properti di penutupan sesi kedua hari ini, sekaligus melihat saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi.